Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja minggu ini yang perlu kami sampaikan untuk diperhatikan bersama-sama. Natal Usia Anugerah akan dilaksanakan pada hari Kamis 12 Desember 2024 pukul 10 pagi di Gereja Bait Lahim dengan tema Sikap Hati Menyambut Natal. Kepada seluruh kaum lansia Bait Lahim, mari hadir dan bersukacita bersama. Kamis 12 Desember 2024. Rapat perancang akan dilaksanakan pada hari Jumat
13 Desember 2024 pukul 18.00. Dimohon kepada seluruh panitia perancang untuk hadir tepat waktu dalam rapat ini. PKMB akan mengadakan Natal pada hari Sabtu 14 Desember 2024, jam setengah 6 sore di lantai 1 Gereja Bait Lahim, dengan judul Lost and Found, serta akan ada door prize yang menarik. Kepada seluruh jemaat dan pemuda Bait Lahim, kami undang untuk hadir dalam acara Natal ini, Sabtu 14 Desember 2024. Rapat urusan gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Desember 2024 setelah kebaktian umum kedua selesai, bertempatan di aula lantai 1 Gereja Bait Lahim. Kami mengundang kepada seluruh anggota jemaat untuk ambil bagian, hadir, dan berpartisipasi demi kemajuan gereja kita tercinta. Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim mengundang seluruh jemaat dan simpatisan sekalian untuk hadir dalam rangkaian ibadah Natal yang mengangkat tema Kebesaran Allah dengan jadwal kegiatan sebagai berikut. Pengumuman lebih jelas dapat dilihat dalam poster dan papan pengumuman gereja. Kepada seluruh jemaat dan simpatisan Bait Lahim, mari dukung, doakan, dan hadiri rangkaian ibadah Natal ini. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapa, Ibu, Saudara sekalian. Informasi lebih jelas dapat Anda simak dalam Warta Gereja. Dimohon jemaat sekalian dapat ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat? Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur pagi ini karena kebesaran Tuhan bagi kita semua. Pagi ini kita boleh diizinkan untuk bersama-sama menikmati kebaktian yang pertama di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim, untuk menikmati sukacita dan damai dari Tuhan. Dan pagi hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan bahwa Allah begitu luar biasa baik dalam hidup kita. Dan saya mau menyampaikan, sebelum saya berdoa buat kita semua, menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Mary Roswati, usia 78 tahun. Ini adalah ibu dari Bapak Boni atau omah dari Saudari Angel dan Gav dan juga Jason pada hari Rabu 4 Desember 2024. Dan jenazah disemayamkan di rumah duka Periangan Nana Rohana, ruang G dan H, dan akan dikremasi pada hari ini, Minggu 8 Desember 2024. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Juga atas nama gereja kami menyampaikan turut berduka cita. Demikian juga dengan keluarga besar dari Bapak Yovaro, di mana ibu mertua beliau sudah dipanggil oleh Tuhan, dan mereka juga akan pergi ke keluarga untuk menengok dan memberikan rasa simpati dan duka yang dalam atas keluarga yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi itulah informasi yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat datang, selamat berbakti bagi kita semua. Demikian yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim, dan juga saudara-saudara yang ada di Australia. Halo, selamat pagi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa Engkau boleh izinkan bagi kami pagi ini untuk bersama-sama berbakti dan memuliakan Engkau. Memberkati kami semua, baik yang ambil bagian maupun kami semua jemaat yang turut serta
di dalam penyembahan pagi hari ini. Kiranya sukacitamu penuh atas hidup kami dan membawa kami untuk semakin erat dan dalam dengan Engkau. Kami mengucap syukur dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk penyembahan pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan membuka kebaktian pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Ajakan berbakti diambil dari Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita datang untuk mengucap syukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Dengan hati bersyukur kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal dengan hati yang bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Amin, haleluya. Siapa yang merasakan sukacita hari ini boleh angkat tangannya? Amin, semua merasakan sukacita ya. Kita masih diberi kesempatan untuk hari ini bisa beribadah bersama-sama. Mari, dan kita juga bulan ini kita akan merayakan Natal.
kelahiran Tuhan kita. Mari kita sambut Raja kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau angkat pujian dari NP46, Hai Malaikat dari Surga. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan menyaksikan penyalaan lilin Advent yang kedua. Saya persilakan kepada Rita Tony. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada penyalaan lilin Advent yang kedua ini kita disuguhkan satu hal yang sangat penting dari kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Allah Dia sungguh luar biasa baik dalam hidup kita. Tidak hanya baik, Dia penuh kasih, dan terlebih daripada itu Dia setia dalam hidup kita. Itulah sebabnya dalam penyalaan lilin Advent yang kedua ini melambangkan tentang kasih dan kesetiaan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes pasal 13, pasal 3 ayat 16 sampai 18. Dari bagian ini kita diajarkan satu hal yang sangat indah dari Tuhan, yaitu kesetiaan. Sekalipun semua orang tahu bahwa ayat ini bicara tentang kasih dan anugerah Allah, tapi di dalam anugerah itu kesetiaan Allah melekat erat untuk menyelesaikan semua perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia, yaitu dosa. Dengan Allah setia, maka Dia menyelesaikan
dosa buat kita semua. Dan Dia juga mewujudkan kesetiaan ini dalam kehidupannya sepanjang Dia diizinkan oleh Allah ada di dunia ini, sampai Dia kembali ke pangkuan Bapa. Dan hari ini kita akan menyalakan lilin kesetiaan pada penyalaan lilin yang kedua. Dipersilakan kepada keluarga Pak Bambang. Demikian untuk penyalaan lilin Advent yang kedua. Terima kasih untuk keluarga Pak Bambang, dan Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita membawa setiap kerinduan, pergumulan, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita renungkan sejenak kebaikan dan betapa hebatnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau angkat satu pujian bersamamu Bapa. Biar lagu ini dapat menjadi iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita.
Kita sejenak berdoa bersama-sama. Kepadamu Bapa kami membawa setiap doa-doa kami kepada Engkau pagi ini. Baik pribadi, keluarga kami, maupun kami berjemaat dan bersekutu dalam kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan masing-masing kami pribadi ke dalam kuasa kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang baik senantiasa menyertai kami, memimpin kami, dan menolong hidup kami. Di masa Natal ini kami rindu Tuhan, Engkau Allah yang besar, senantiasa memampukan kami untuk kami terus berdiri di atas iman yang kokoh, iman yang teguh, kuat kepada Engkau. Sehingga dalam segala keberadaan kami tahu bahwa Engkau beserta dengan kami, bersama-sama dengan kami, dan memimpin hidup kami. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu, kiranya dalam momen-momen Natal ini, kami seisi rumah kami boleh datang untuk menyembah dan memuliakan Engkau, untuk meninggikan nama-Mu dan mengagungkan Engkau. Terkhusus Tuhan kami berdoa dan menyerahkan untuk anak-anak kami yang sedang dan akan mengadakan ujian akhir semester pada minggu yang akan berjalan ke depan. Tuhan, kami mohon supaya Engkau mengaruniakan kemampuan kepada anak-anak kami, hikmat agar mereka dapat menyelesaikan dan menuntaskan setiap ujian yang diberikan kepada mereka, dan mampukan mereka untuk mereka bisa memahami apa yang mereka akan ikuti dalam ujian yang mereka akan hadapi, sehingga mereka boleh mendapatkan hasil yang baik, yang memuaskan, yang mendatangkan keberkatan baik dalam pribadi mereka maupun dalam keluarga dan bagi gereja kami juga. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami juga berdoa Tuhan beri kesehatan pada anak-anak kami, dan Engkau juga memberikan pertolongan di dalam hidup mereka hari lepas hari. Dan kami juga berdoa untuk semua keluarga jemaat kami dalam keadaan apapun, kiranya Tuhan Engkau campur tangan dan Engkau menopang hidup mereka, baik yang sakit maupun yang sedang berjuang dan bergumul dengan usaha kerja dan ekonomi mereka. Kiranya Tuhan campur tangan, dan bahkan saudara-saudara kami yang dan keluarga yang merindukan keturunan, tangan-Mu yang penuh anugerah senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat dalam kehidupan rumah tangga yang membutuhkan keturunan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk Pak Yanto Setianto ke dalam tangan-Mu. Tidak putus-putusnya kami berdoa untuk beliau yang sedang berjuang dan bergumul dengan rasa sakit di dadanya karena jantung yang bermasalah. Tuhan nolong supaya apa yang Engkau kehendaki baginya, Engkau akan nyatakan dan mengangkat semua rasa sakit yang dia alami, semua hal yang berkaitan dengan penyumbatan saluran ke jantung. Biarlah Tuhan juga yang akan membukakan dan memberikan keringanan kepada Pak Yanto, dan kami rindu Tuhan kuasa mujizat-Mu terjadi atas hidupnya, sehingga rencana operasi di bulan Januari kami rindu Tuhan supaya tidak jadi dioperasi, tetapi kehendak-Mu lah yang Engkau nyatakan dalam hidupnya, sehingga dia boleh merasakan kelegaan dan sukacita yang besar daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk perayaan-perayaan Natal kami yang diadakan sepanjang bulan Desember, yang sudah diawali oleh PBI dan BBI. Tuhan nolong supaya rangkaian ini sungguh-sungguh dapat menunjukkan tentang kebesaran-Mu yang luar biasa, yang Engkau adalah Allah pencipta, tetapi juga penguasa
yang hadir bagi setiap orang untuk memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dan kekuatan dalam menghadapi masa Natal, akhir tahun, dan awal tahun, dan tahun-tahun ke depan. Sehingga kami semua, Jemaat Bethlehem dan para sahabat simpatisan, sungguh-sungguh dapat merasakan pemeliharaan, pembelaan dan kekuatan yang datang daripadamu. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk segala kegiatan gereja kami, biarlah Tuhan yang pimpin dan tolong bagi kami semua, sehingga semua rencana, program dan kegiatan yang dikerjakan oleh gereja sungguh-sungguh dapat terrealisasi dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami ingat juga untuk istri dari Bapak Peng Yap yang sedang berjuang dan bergumul di ICU rumah sakit yang ada di Banjar. Tuhan menolong, memulihkan, mengangkat segala derita yang dialami, dan biarlah dia boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan dan juga kesehatan yang baik. Bila Tuhan berkenan, mohon Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupannya dan keluarga. Kami berdoa untuk Pak Peng Yap dan keluarga, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan juga untuk saudara kami yang sedang dirundung dengan duka cita, Tuhan juga senantiasa menjadi penghibur yang indah dalam hidup mereka, sahabat yang luar biasa untuk memberikan perhatian dan juga berkat dalam hidup setiap keluarga besar kami yang menghadapi duka cita, sehingga setiap keluarga-keluarga yang berduka, mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan yang indah. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu, dan kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk kota Bandung dan sekitarnya. Kiranya Engkau yang memberkati di musim penghujan ini, Tuhan menolong supaya perlindungan-Mu bagi kota Bandung ada dan sungguh-sungguh memberikan dampak yang baik, yang memberikan sukacita dan juga kekuatan bagi setiap umat dan juga orang-orang yang ada di kota Bandung. Dan kota Bandung boleh merasakan ketentraman dan keamanan yang baik yang datang daripada-Mu. Hindarkan dari segala bencana yang mudah menimpa kota Bandung, tapi biarlah Tuhan memberikan yang terbaik bagi kota Bandung. Demikian untuk bangsa kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa dan memberkati bagi bangsa kami, khususnya bagi gereja-gereja yang sedang dan sementara terbuka dan melayani pada kesempatan hari ini di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dengan jemaat-jemaat yang datang dan rindu untuk dipuaskan dan diberkati oleh Tuhan, dan juga mengirimkan jiwa-jiwa baru untuk mereka boleh diselamatkan dan dibawa kepada anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Para petugas saya undang untuk maju ke depan. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian Betapa Hatiku. Kau mengasihiku
kita berdoa untuk persembahan dan persekutuan kita. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur juga kalau saat ini kami boleh membawa persembahan dan persepuluhan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah apa yang telah dikumpulkan ini bisa menjadi alat perpanjangan tangan-Mu untuk gereja ataupun untuk melayani yang membutuhkan. Dan kami juga berdoa untuk setiap pengelola agar dapat Tuhan pimpin secara Tuhan berhikmat sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, terima kasih para petugas. Kita mau buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Pembacaan Alkitab diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 25a. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 25a. Jika jemaat sudah menemukannya, saya akan bantu membacakannya. Roma 3 ayat 23 sampai 25a. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Demikian firman Tuhan yang akan mendasari khotbah pada pagi hari ini dengan judul Kebesaran Allah dalam Penyelamatan Manusia. Kedatangannya ke dunia ini bukan cuma dengan tujuan yang tidak berarti, tapi dia punya tujuan, yaitu untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa, menyelamatkan saya, menyelamatkan jemaat sekalian. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah,
Ini waktumu Tuhan untuk Engkau berfirman kepada kami, menyatakan tentang kebesaran-Mu, keagungan-Mu, dan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kebenaran yang kami akan dalami pada pagi hari ini membawa kami untuk lebih mengenal dan memahami tentang karya terbesar yang Kau sudah nyatakan bagi kami semua melalui pribadi Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk tujuan yang mulia, tujuan yang agung, mengembalikan gambar Allah yang rusak karena dosa, sehingga kami semua boleh merasakan kelegaan, keselamatan, dan kekekalan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kuduskan kami semua. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehat semua? Kita harus jaga kesehatan karena cuaca di bulan Desember ini tidak menentu ya, kadang hujan, kadang panas. Ini mudah-mudahan nih panas sampai sore, tidak hujan ya, sehingga semua jemaat bisa ambil bagian untuk beribadah bersama-sama. Tidak hanya di gereja kita, tapi di berbagai gereja yang ada di Kota Bandung dan bahkan di seluruh Indonesia bisa beribadah dengan penuh sukacita dalam menyambut Natal. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Natal adalah bukti betapa sempurnanya. Nah, ini yang menarik ya, betapa sempurnanya kebesaran Allah di dalam kehidupan setiap manusia. Betul? Karena dengan kebesaran Allah bagi manusia, semua manusia dapat memahami tentang apa tujuan dan rencana Tuhan bagi dunia ini. Coba bayangkan, Dia yang adalah Allah yang kekal, Dia datang menjadi manusia untuk memberikan kepastian kepada setiap orang, supaya setiap kita manusia di dunia ini sungguh-sungguh dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, dan kebesaran Allah kalau kita lihat dalam beberapa terjemahan sungguh luar biasa. Terjemahan-terjemahan itu mengungkapkan tentang kebesaran Allah. Ada kehormatan, ada keagungan, dan ada banyak hal yang berkaitan dengan kebesaran Allah, kemahakuasaan dan kehadiran Dia yang tiada bandingannya yang diberikan untuk manusia, supaya manusia betul-betul dapat mengalami kekuatan dan penghiburan yang datang dari Tuhan. Tapi kebesaran Allah juga tidak bisa dibatasi oleh apapun, karena kebesaran Allah ada roh yang bekerja di dalamnya, yaitu Roh Kudus, untuk memastikan kesempurnaan kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara coba, mari kita sedikit buka Alkitab kita sebelum kita lihat Roma pasal 3. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 28, firman Tuhan berkata begini, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudara, ketika saudara lihat bagian ini, ayat ini coba memberikan satu pengertian yang sangat dalam kepada kita bahwa manusia harus memahami tentang keberadaan Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu berkuasa atas hidup manusia. Betul? Allah, Dia memiliki kekuasaannya yang luar biasa untuk manusia. Inilah yang kita mau dalami dalam bagian ini, bahwa kebesaran Allah dapat dilihat dalam karya penyelamatan manusia yang diselimuti dengan berbagai persoalan yang dialami oleh manusia. Tapi akar dari segala persoalan dari manusia itu adalah dosa. Ya.
Dosa inilah yang membuat manusia tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Makanya Allah, Dia datang untuk menolong dan menyelesaikan manusia dari himpitan dosa yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan gambar Allah, kehilangan martabat dan identitas yang sebenarnya diberikan oleh Allah sebelumnya, bahwa apa yang Dia ciptakan itu baik adanya, termasuk manusia. Dalam bagian ini, kalau saudara lihat dalam Roma pasal 3, ya, mulai ayat 21 sampai 25 tadi, sampai 26 sebenarnya, kita coba lihat bagaimana Alkitab dia menegaskan bahwa semua manusia, kata Alkitab, adalah orang yang berdosa. Betul? Tidak ada di sini yang sempurna. Tidak ada di sini yang tidak berdosa. Betul? Baik yang mendengarkan juga, kita semua ini ada dalam kehidupan yang berdosa. Karena dosa maka rusaklah hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak memiliki gambar Allah yang mulia. Kita tidak lagi memiliki kehidupan yang layak dari Allah. Dan kita tidak lagi memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau kita lihat sebelumnya, pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah dengan manusia itu sangat akrab. Tidak ada batas antara Allah dengan manusia. Betul? Ya. Mereka melakukan percakapan yang luar biasa antara Allah dengan manusia. Tidak ada yang menghalangi hubungan antara Allah dengan manusia. Tapi saudara, ketika dosa masuk ke dalam dunia, itu semua menghambat hubungan manusia dengan Allah. Manusia tidak lagi dapat melakukan pembicaraan secara langsung dengan Allah. Ya, manusia tidak mampu untuk bisa datang ke hadirat Allah. Manusia dia tidak dapat layak di hadapan Allah karena dosa. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan dengan baik surat Roma pasal 3 ini, ya, yang disampaikan oleh Paulus pada jemaat di Roma, dia coba memaparkan tentang kebesaran Allah dalam penyelamatan manusia. Ada 3 hal yang sangat luar biasa yang dipaparkan oleh Paulus dalam bagian ini untuk mengingatkan kita tentang kebesaran Allah dalam penyelamatan manusia. Kalau sudah lihat yang pertama, ayat 21 dia berkata begini, namun sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam Taurat dan nabi-nabi. Dan di dalam ayat 22 Alkitab berkata, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Saudara, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa kebesaran Allah dalam penyelamatan manusia dikatakan dalam bagian ini adalah inisiator keselamatan manusia datang dari Allah. Dan ini yang penting yang perlu kita lihat, bahwa keselamatan merupakan tema penting atau tema utama di dalam bagian ini untuk menjelaskan tentang karya Allah dalam hidup manusia. Makanya kalau saudara teliti di dalam bagian ini, saudara akan melihat bahwa keselamatan itu tidak hanya diberikan secara begitu saja, tetapi itu adalah inisiatif yang datang dari Tuhan. Sebab manusia telah berdosa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan dia memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini, menuntaskan setiap persoalan yang terbesar dari manusia. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dia mulai dengan kata begini, namun sekarang berarti bukan nanti atau sebelumnya, saat sekarang. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Coba bayangkan. Seperti yang disaksikan dalam Taurat dan nabi-nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Kristus Yesus. Jadi inisiator ini menciptakan satu kehidupan yang disediakan kepada mereka
yang sungguh-sungguh terikat, tertekunggung dengan dosa. Dan semua manusia boleh ada di dalamnya bila mana dia datang kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan inilah kalau kita lihat sebagai kebesaran Allah yang Allah berikan kepada manusia, supaya setiap manusia tidak lagi tersesat, dia tidak lagi mengalami kehilangan jalan untuk datang kepada kemuliaan Allah, tapi dia akan mendapatkan haknya di hadapan Allah untuk bisa menikmati kasih dan kemurahan Allah. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam bagian ini, alasan utama Allah mengirimkan anaknya yang tunggal adalah supaya kasihnya melekat kepada setiap orang. Kasihnya dapat dialami oleh setiap orang. Kasihnya dapat mendorong setiap orang untuk bisa merasakan kuasa dan kemurahan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari bagian ini kita diingatkan bahwa inisiatif keselamatan itu datang dari Allah sendiri. Dan hanya melalui Yesus Kristus, kata Alkitab, manusia berdosa dapat diselamatkan. Tidak ada jalan lain yang bisa kita dapatkan selain kita datang kepada Tuhan dan membawa kita untuk bisa bersama-sama dengan Dia dan menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Kisah pasal 4 ayat 12 berkata demikian, dan juga Lukas 19 ayat 10 menyatakan akan hal ini. Karena dengan demikian semua orang ketika dia ada di dalam Tuhan, dia dapat diselamatkan. Yang kedua, Alkitab bilang begini di ayat 22 dan 23, firman Tuhan berkata begini, kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Yesus Kristus. Saudara, di bagian ini, kalau saudara coba selidiki sedikit bagian ini, saudara akan menemukan bagaimana Allah dia mengerjakan keselamatan bagi manusia. Dia tidak hanya inisiator, tapi dia mengerjakan keselamatan manusia dalam kehidupan dunia ini. Ya, cara Allah mengerjakan keselamatan manusia adalah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, dia coba menerangkan tentang bagaimana Allah dia menjadi manusia. Bagaimana Allah datang ke dalam dunia ini untuk menjadi pribadi sebagai korban yang luar biasa untuk menuntaskan dosa manusia. Saudara bandingkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14, secara luar biasa Yohanes coba menerangkan firman yang hidup, ya, dia menjadi manusia. Dia menjadi pribadi yang dapat memulihkan keadaan manusia, pribadi yang dapat menyelesaikan perkara yang besar dari manusia, yaitu dosa. Allah mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan kebinasaan kekal. Ya, Yohanes 3:16 menyatakan hal itu. Manusia diberikan hidup yang kekal dan diperbaharui karakternya menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Roma 8 ayat 29 berkata demikian. Ketika kita lihat tentang serupa dan segambar dengan Allah, ini adalah pemulihan kepribadian yang telah rusak dari dosa, sehingga Tuhan mengembalikan gambar ini, gambar Allah, kepribadian yang rusak ini untuk dinikmati, dirasakan dan dialami oleh setiap manusia. Sehingga manusia dikatakan di dalam Allah, di dalam bagian ini memiliki kualitas hidup yang mampu terhubung dengan Allah yang Maha Kudus. Ya, manusia juga diberikan kesempatan, kehormatan dan kemapanan untuk bersekutu, melayani dan mengabdi kepada Allah. Inilah bukti kebesaran Allah dalam penyelamatan manusia. Sebab Alkitab bilang begini, kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya, kata Alkitab, ya,
telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan Kristus Yesus. Kelahirannya mengawali rencana Allah yang mulia untuk Allah menjadi manusia. Kelahirannya membawa kita untuk mengerti bahwa tanpa Dia manusia tidak dapat diselamatkan. Kelahirannya membawa kita untuk memahami bahwa Allah sangat mengasihi setiap manusia. Tidak ada manusia yang dibenci oleh Allah. Itulah sebabnya Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelesaikan kehidupan manusia yang dicekik, dicengkram, dan dikungkung oleh dosa. Supaya manusia boleh mengalami kehidupan yang layak, kehidupan yang kekal, dan kepastian keselamatan. Ya. Tidak hanya Dia datang menjadi manusia, tapi Alkitab juga berkata bahwa Dia menderita dan mengorbankan nyawanya bagi manusia. Kalau saudara lihat ayat 24, dikatakan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Dia menderita, mengorbankan nyawanya bagi manusia. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang Yesus tunjukkan kepada kesempurnaan penebusan yang Dia berikan. Supaya apa? Supaya setiap manusia beroleh jawaban yang pasti, yaitu keselamatan yang dialami oleh manusia. Dan hasil yang Allah kerjakan di dalam kehidupan manusia adalah manusia mendapatkan nilai yang excellent. Ya, apa nilai yang excellent yang diberikan oleh Allah kepada manusia? Manusia dibenarkan, manusia diberikan hidup yang kekal dan jaminan untuk surga dan kemuliaan Allah. Ya, coba bayangkan kalau misalnya Allah tidak menjadi manusia, Dia tidak berkorban untuk menyelesaikan perkara terbesar manusia, yaitu dosa. Apakah kita akan diselamatkan? Apakah kita akan dibenarkan? Apakah kita akan diberikan hidup yang kekal? Tentu tidak. Karena Alkitab berkata hanya Dia satu-satunya yang mampu dan sanggup menyelesaikan perkara itu dalam hidup kita. Alam, manusia, dan segala sesuatu di bawah kolong langit ini tidak dapat menyelesaikan perkara manusia, yaitu dosa. Tetapi Alkitab bilang hanya Yesus Kristus yang mampu menuntaskan itu dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga dikatakan dalam bagian ini, Allah Dia memberikan kehidupan baru bagi manusia. Kalau saudara lihat ayat 25 sampai ayat 26, firman Tuhan berkata begini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, ini adalah satu pernyataan yang sangat penting dari Paulus kepada jemaat di Roma. Ketika dia mengungkapkan di ayat 26, dia berkata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita lihat dalam bagian ini, Paulus coba mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang datang kepada Kristus, dia harus mengalami yang namanya transformasi total di dalam dirinya. Dan ini yang diungkapkan dalam bagian ini, sebuah kelahiran kembali secara rohani. Dan di dalam bagian ini Alkitab mengatakan bahwa kelahiran kembali ini menjadi identitas bagi manusia untuk dia memahami tentang keberadaannya di dalam Allah. Tuhan mau supaya setiap orang dia mendapatkan kehidupan yang baru. Ya, karena kehidupan yang baru inilah yang kata Alkitab dia terikat dan dipersatukan dalam Kristus. Dia menjadi anggota tubuh Kristus. Dan yang luar biasa dalam kehidupan yang baru bagi manusia adalah
Alkitab mengingatkan kepada kita, Dia memberikan Roh Kudus untuk menyatakan tentang kuasa dalam kehidupan identitas yang baru bagi orang-orang percaya. Dan tidak hanya sampai di sini, kata Alkitab. Pada waktu manusia baru dia mengalami pergumulan, dia mengalami persoalan, mengalami godaan, Roh Kudus menolongnya mengatasi segala tantangan dan terus bertumbuh di dalam kematangan rohani. Ini yang hebat yang Tuhan nyatakan kepada kita tentang kebesaran Allah dalam penyelamatan manusia. Pertanyaannya buat kita adalah, apa konsekuensi yang harus ditanggung setelah kita mengalami penyelamatan dari Allah? Di dalam ayat 24 dan 26 kita kembali lihat ayat ini. Alkitab berkata begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenaran pada masa ini, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Kristus. Kalau saudara perhatikan baik-baik di sini, konsekuensi yang harus kita tanggung setelah kita mengalami penyelamatan Allah adalah hidup kita dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Cuman itu jawabannya. Satu. Tapi jawaban ini memberikan pengertian yang sangat dalam bahwa kita dimiliki oleh Yesus. Maka kita harus hidup dalam pengabdiannya dan harus mengutamakan perkara-perkara rohani yang lebih daripada perkara-perkara duniawi. Karena tujuannya jelas ketika Dia menuntaskan hidup kita bagi dosa, yaitu sorga. Ya. Kalau saudara bandingkan dengan Filipi pasal 3, 20-21, saudara akan menemukan di situ bagaimana Paulus juga mengungkapkan kepada jemaat di Filipi bahwa kewarganegaraan mereka, baik yang ada di Filipi maupun yang percaya, bukan lagi di dunia ini, tetapi kewarganegaraan orang-orang yang beriman sebagaimana yang disampaikan juga dalam bagian ini, membenarkan orang-orang percaya dalam Yesus adalah sorga. Bukan dunia ini. Dunia ini hanya tempat sementara bagi kita, tempat perantauan kita, tempat persinggahan kita. Kita seperti musyafir, hanya merantau, hanya singgah sementara. Tapi tujuan kita yang kekal itu adalah sorga. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam bagian ini, intinya ketika ayat ini menyatakan tentang konsekuensi yang harus kita alami, bahwa kita dimiliki oleh Tuhan, ini mau memberikan pengertian bahwa kepemilikan Tuhan Yesus atas hidup kita bukan membuat kita menderita, tetapi Alkitab menyatakan kepada kita bahwa membuat kita aman dan tenang karena mengandung konsekuensi yang besar di dalam Kristus. Kita diubahkan dan kita dikembalikan kepada segambar dengan Allah. Dan disinilah letak kehidupan yang sesungguhnya dari orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Ya, disinilah letak kedudukan dari orang yang sudah dimiliki oleh Tuhan, bahwa dia harus mementingkan perkara-perkara rohani. Betul? Bisa ditawar ini kepada Tuhan. Tuhan, boleh dong sedikit-sedikit buat sesuatu yang selain perkara-perkara rohani, perkara-perkara dunia gitu. Boleh gak Tuhan? Kira-kira Tuhan jawab gak? Kira-kira Tuhan izinkan gak? Kalau sudah dimiliki Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan itu terjadi. Kenapa? Jangan lupa bahwa pada waktu kita ada di dalam seperti yang ayat bilang ini, iman kepada Yesus, berarti kita dibenarkan sebagai orang percaya. Alkitab bilang, tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Ya,
Itu berarti konsekuensi yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita tidak bisa ditawar. Tapi kita harus belajar memiliki hidup yang dapat mengikuti jejak dan melayani Tuhan. Ya? Karena kalau dulu kita lebih mengutamakan dan menuruti keinginan daging, sekarang kita harus hidup memuaskan keinginan Tuhan dan mengandalkan kekuatannya. Sederhana saudara, kalau kita lihat dalam bagian ini. Saya mau kasih contoh begini. Yang bekerja dan juga yang berusaha. Kalau saudara meeting di luar, saudara on time tidak? Saya mau tanya kepada kita. On time enggak? Kalau kita meeting di luar. Bapak Ibu yang ada di rumah dan saudara yang menyaksikan siaran ini, kira-kira kalau saudara meeting di luar, menemui klien, kita on time tidak? Telat enggak? Enggak berani telat. Betul? Kalau kita rapat sama bos, kira-kira berani enggak kita enggak tepat waktu? Enggak berani. Otomatis kita apa? Tepat waktu, betul? Harus, kalau enggak dipecat kita. Atau diberikan reward yang rendah buat kita. Atau punishment yang diberikan kepada kita. Betul enggak? Atau begini aja deh, kalau kita ketemu teman, sahabat, coba, apalagi yang masih muda ya, ketemu pacar kira-kira sukacitanya seperti apa? Besar tidak? Otomatis besar ya, dan tidak mau telat, malah terburu-buru, cepat-cepat. Ada sudah di sana tiba-tiba ingat, aduh ada yang lupa deh, nggak minyak wangian, udah nyampe di sana. Benar nggak? Tapi coba kita pikirkan satu hal ini. Ketika kita bicara tentang urusan Tuhan, apakah kita tepat waktu? Biasanya kita banyak alasan, nanti deh, masih ada besok. Betul? Betul nggak? Ini persoalan serius kepada kita. Sebagai orang-orang yang dikatakan di dalam Alkitab, kita sudah dibenarkan. Kebesaran Allah yang dinyatakan dalam penyelamatan manusia sudah kita alami. Tapi kalau bicara tentang Tuhan, waduh, susah amat ya. Betul enggak? Bicara tentang ibadah kepada Allah, persekutuan dengan Tuhan, penyembahan kepada Allah, itu nomor berapa dari sekian banyak nomor yang ada dalam hidup kita? Padahal inilah tujuan Allah datang ke dunia ini. Dia menyelamatkan manusia. Dia memberikan porsi yang luar biasa kepada kita sebagai orang yang sudah ditebus. Ya? Dia memberikan nilai yang excellent dalam hidup kita. Kenapa dia memberikan excellent? Karena dia menghargai kita. Dia mengasihi kita. Dia memberikan kita kepastian yang luar biasa supaya kita tidak dibinasakan. Padahal tugas kita sederhana, hanya mengikuti jejak dia, melayani dia, menyembah dia, betul? Tapi persoalan waktu aja, susah. Padahal kalau kita bicara tentang klien kan bisa diganti, betul nggak? Cari yang lain. Bos bisa juga berganti, cari pekerjaan yang lain. Tapi kalau kita bicara Tuhan, apakah bisa diganti? Benar tidak? Kalau kita mengganti Tuhan, itu berarti
Benar kata ayat 23. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak lagi berada dalam posisi yang sesungguhnya di dalam Allah. Berarti akibatnya Tuhan akan menghukum kita dalam kekekalan. Betul nggak? Ini hal yang penting yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Hal yang sederhana, soal waktu saja. Kita sudah banyak menyakiti hati Tuhan. Apalagi soal kasih sayang terhadap pasangan, terhadap sesama kita. Padahal itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Selain kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kalau kita tidak mengerjakan itu akan membuat kita kehilangan segala-galanya. Kenapa banyak orang lebih takut kehilangan perkara-perkara duniawi daripada kehilangan Yesus dalam hidup mereka? Coba. Pada waktu saudara mengutamakan klien saudara, bos saudara, mau dibandingkan dengan Tuhan, berarti kan saudara lebih takut kehilangan perkara-perkara duniawi. Betul nggak? Daripada perkara-perkara rohani, perkara-perkara Tuhan. Betul? Kenapa bisa demikian? Persoalannya cuma satu. Karena mereka belum memahami tentang kebesaran Allah dalam penyelamatan manusia. Kalau mereka sadar tentang itu, berarti dia sedang menjalankan kehidupan yang tidak menyia-nyiakan akan kemurahan Allah di dalam hidupnya. Ya, ini karena berkaitan dengan urusan Tuhan, itu harus jadi prioritas dalam hidup kita. Itu bukan soal pendeta di sini, bukan soal gembala, bukan soal pelayan, tapi ini diperuntukkan kepada semua orang yang mengasihi Tuhan. Dia harus mengutamakan perkara-perkara rohani. Orang yang menganggap anugerah Kristus itu gampangan dan murah, orang tersebut akan memiliki kehidupan rohani yang tidak berkualitas. Dia dangkal. Akibatnya gairah rohaninya menurun dan dia tidak akan pernah suka dengan perkara rohani. Lama kelamaan dia akan mati secara rohani. Inilah dampak yang dialami oleh mereka yang tidak memahami kebesaran Allah dalam penyelamatan manusia. Saya mau tutup dengan satu ayat Alkitab berkata begini. Matius pasal 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dialah Yesus yang kita perlu hormati, hargai, agungkan dalam hidup kita sebagai bukti ketakutan kita akan Allah. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita berdoa pada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang baik bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Menolong kami untuk memahami apa yang Engkau sampaikan pagi ini melalui firman yang boleh dibagikan. Kiranya Engkau memeteraikan bagi jiwa kami dan memberikan kami penerangan yang baik agar kami mengerti tentang kebesaran Allah dalam penyelamatan manusia dan memberikan kami kelegaan dan kekuatan dan mengerti selera Tuhan yang harus kami hidupi dan jalani dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Sambil kita nyanyikan pujian ini, mari kita responi kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan.
pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa. Ia relakan anak disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa. Ia relakan anak disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Mari kita tunduk kepala bersama-sama sambil musik dimainkan. Mari kita koreksi diri kita saat ini. Apakah sampai saat ini kita ada dalam ruang lingkup kepemilikan Kristus atau tidak? Atau sepertinya kita berada di dalam ruang lingkupnya, namun sebenarnya kita di luar kepemilikannya. Atau mungkin kita pernah berkata, atau sampai hari ini perasaan kita masih sama. Saya mau ikut Tuhan, mau melayani Tuhan. Kalau masalahku selesai, studiku selesai, kalau aku punya pekerjaan baik, bisnisku lancar, penyakitku sembuh, aku punya pasangan hidup, atau kalau Tuhan memberikan keturunan dalam hidup saya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah tidak menginginkan kita sebagai miliknya memiliki perasaan dan hidup seperti itu. Yang Dia rindukan adalah kita memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup dalam anugerah-Nya.
hidup dalam ruang lingkup Tuhan. Sekali lagi, mari kita koreksi hidup kita. Terlebih khusus kekristenan kita. Apakah kita seorang Kristen yang takut kehilangan hal-hal duniawi, egois, atau seorang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan, selera Tuhan, dan hidup di dalamnya? Ada waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk sejenak berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Coba koreksi hidup kita sejauh ini. Apakah kita ada dalam Tuhan atau tidak? Karena dengan waktu saja kita mengabaikan dan lalai. Apalagi dengan hal-hal yang lain, perkara-perkara yang mulia di hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi sebelum saya berdoa buat kita semua. Bapa, terima kasih Engkau yang menilik setiap hati jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Siapapun kami Tuhan, lihat hati kami. Apakah kami adalah milik-Mu atau tidak? Biarlah kami juga boleh memahami tentang kepemilikan di dalam Engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa bersandar dan bergantung kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan setiap pribadi yang pagi ini sudah menyampaikan seruan kepada Tuhan untuk mengoreksi hidup dan memperbaharui hidup. Biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkatinya. Demikian yang mungkin percaya kepada Tuhan secara sungguh-sungguh mengundang dia masuk dalam hati. Biarlah Engkau juga yang akan menetapkan itu dan memastikan kekekalan bagi setiap mereka yang mengundang Engkau masuk dalam hati mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan berpisah dan kami ingat untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, menyertai mereka. Ada Ibu Kala Benedikta Sanjaya, Saudara Rocky Haryanto, Saudara Juan Aditya Pratista, dan Saudara Delvin Evangeline Dillon. Kami letakkan dalam tangan-Mu. Berkati mereka. Dalam segala keberadaan mereka, Engkau senantiasa menolong dan mencukupi segala keperluan-keperluan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami akan berpisah dari tempat ini. Pimpin dan sertai kami ketika kami masuk dalam kelas-kelas sekolah minggu, dan juga mungkin ada di antara kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Besertalah dengan kami. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih sayang dan kebesaran Allah dinyatakan dalam pribadi Kristus, dan kasih-Nya yang besar yang Dia boleh korbankan di atas kayu salib untuk menyelesaikan perkara dosa manusia. Dan Roh Kudus yang memimpin dan menyertai dan melingkupi setiap mereka yang sudah dimiliki oleh Tuhan, senantiasa dalam berkat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan dalam perlindungan Tuhan dari sekarang sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian, tinggikan diri. Mengasihi langit.
Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.